9 Sutra Matahari 317. Edisi yang ke-3608 dan 3609. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Pesawat ruang angkasa itu terbang cepat di kehampaan yang luas, menjauh dari dunia saat ini. Siapakah makhluk-makhluk di dalam peti mah teh itu, dan mengapa mereka begitu kuat? Kami belum pernah mendengar tentang penguasa seperti itu di kekosongan keenam kami. Leluhur klan setan bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Aku pikir mereka mungkin adalah penguasa dari dunia bawah kuno. Kata dewa sejati lainnya. Benar sekali. Legenda mengatakan bahwa dunia bawah kuno di Void ke-6 kita dulunya adalah kekuatan yang dahsyat dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Memang ada beberapa master di dunia bawah yang ahli dalam energi mahiyat, suka mengumpulkan mahiyat, dan menggunakan mahiyat untuk berlatih. Kata dewa sejati lainnya, mengapa dunia bawah di kekosongan ke-6 tiba-tiba menghilang? Ye Tianfei telah melahap jiwa banyak penguasa kekosongan ke-6 dan mengetahui banyak legenda kuno tentang kekosongan ke-6. Menurut legenda yang ditinggalkan oleh kekosongan ke-6, dunia bawah kuno memang merupakan kekuatan yang sangat menakutkan dan misterius, namun kemudian karena alasan yang tidak diketahui, kekuatan terkenal ini tiba-tiba menghilang, bahkan pintu masuk dan keluar dunia bawah tidak dapat ditemukan. Lupakan saja, tidak peduli siapapun penguasa peti mah teh itu, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka tidak memprovokasi kita, dan kita tidak perlu memprovokasi mereka. Sekarang mereka berkonflik dengan kubu Guardian dan kelompok angin musim gugur. Biarkan mereka bertarung. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tepat pada saat ini. Duar. Sebuah ledakan energi dahsyat tiba-tiba datang dari kehampaan jauh di belakang. Fluktuasi energi pertempuran yang mengerikan menyebar jauh, menyebabkan pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Ye Tianfei dan yang lainnya sedikit bergetar. Tampaknya pertempuran telah bergeser dari dunia itu ke kehampaan di luar sana. Lebih dari 20 dewa sejati dari Camp Guardian dan kelompok angin musim gugur telah memasuki dunia itu, dan pemimpinnya adalah dewa sejati tingkat tinggi, tetapi pertempuran yang begitu sengit masih terjadi. Itu menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan para master di peti mah teh itu. Merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari kehampaan jauh di belakang, Ye Tianfei tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tampaknya kekuatan para master di peti mah teh itu melampaui perkiraan Ye Tianfei sebelumnya. Pertempuran yang mengerikan. Nenek moyang klan setan bumi dan 9 dewa sejati lainnya juga kagum pada saat ini. Wus, wsss. Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat serangkaian sosok cepat di kehampaan yang jauh, berdiri di atas senjata sihir terbang, bergegas menuju ke arah dunia tadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tuan Muda Ye, mereka tampaknya adalah para master dari kelompok angin musim gugur. Tampaknya kelompok angin musim gugur memiliki lebih banyak master yang datang untuk mendukung. Nenek moyang klan iblis bumi melihat sosok-sosok yang bergerak cepat di kehampaan yang jauh, dan hatinya tergerak, lalu dia mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei. Sepertinya akan terjadi pertempuran yang mengerikan. Sudah ada lebih dari 20 dewa sejati di Camp Guardian dan kelompok angin musim gugur, tetapi mereka masih perlu memanggil bala bantuan. Apakah makhluk-makhluk di peti mah teh itu benar-benar menakutkan? Kata dewa sejati dengan suara terkejut. Semua orang merasakan sedikit kesemutan di kulit kepala. Ah, pada saat ini, terdengar teriakan dari kejauhan, dan kemudian semua orang melihat di kejauhan sesosok dewa sejati dengan separuh badannya hancur, berdiri di atas senjata sihir terbang dan melarikan diri dalam kepanikan, sementara sesosok hitam mengejarnya dari dekat. Mari kita minggir. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat dewa sejati sedang melarikan diri ke arah mereka. Semuanya, cepat masuk ke senjata ajaib luar angkasaku untuk berlindung. Ye Tianfei segera mengirim pesan kepada 9 dewa sejati termasuk klan iblis bumi. Kemudian Ye Tianfei memindahkan mereka semua ke menara hantu, dan leluhur klan iblis bumi juga menyimpan pesawat ruang angkasanya. Ye Tianfei segera mengeluarkan Ruyi Giok dan mengaktifkannya, menyembunyikan sosok dan napasnya dengan erat. Harus dikatakan bahwa efek tembus pandang dari Ruyi Giok ini sungguh menakjubkan. Ye Tianfei menghilang di tempat dalam sekejap. Tak lama kemudian, dewa sejati dengan separuh badannya hancur di kejauhan datang ke tempat Ye Tianfei berada tadi, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia berlumuran darah, napasnya lemah,
dan dia terluka parah. Sosok hitam di belakang juga mengejar dari kejauhan, dan keduanya bergegas melewati tempat di mana Ye Tianfei baru saja menghilang dalam sekejap, satu di depan dan satu di belakang. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan. Ye Tianfei merasakan dengan energi jiwanya dan menemukan bahwa dewa sejati yang separuh badannya hancur tadi telah mati sepenuhnya. Setengah badannya sudah berada di tangan sosok hitam itu. Sosok hitam itu kembali melalui rute yang sama dan ketika dia tiba di tempat Ye Tianfei bersembunyi, dia berhenti sejenak, merasakan ruang dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Ye Tianfei siap menyerang kapan saja, tetapi untungnya sosok itu tidak menyadari apapun pada akhirnya. Permukaan sosok hitam ini ditutupi dengan lapisan hukum hitam aneh, membuatnya sulit bagi orang lain untuk melihat wujud aslinya. Dalam sekejap, sosok hitam itu kembali ke dunia tempat ia baru saja berada dan menghilang. Pada saat ini, Ye Tianfei menemukan bahwa beberapa aura kuat melintas di kejauhan dan bergegas menuju dunia tadi. Sepertinya semakin banyak master yang datang untuk mendukung. Master-master ini seharusnya berasal dari kelompok angin musim gugur atau perkemahan penjaga. Begitu banyak master dari kelompok angin musim gugur dan perkemahan penjaga terus berdatangan ke sini. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Makhluk-makhluk di dalam peti Mahtei itu pasti memiliki identitas dan asal-usul yang menakjubkan, jika tidak, mereka tidak akan menarik begitu banyak master dari kelompok angin musim gugur dan perkemahan penjaga. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa master dari kekuatan lain datang ke sini khusus untuk menyaksikan kesenangan itu. Hun Lao menganalisis. Aku akan kembali dan melihatnya juga. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hun Lao, Ye Tianfei berpikir sejenak dan kemudian berbicara. Ye Tianfei percaya bahwa dengan bantuan Rui Giok, dia tidak akan mudah ditemukan. Karena manusia kuno dari klan setan bumi mengandalkan Rui Giok ini untuk bersembunyi di badan jiwa ahli geomansi kuno dan tidak pernah ditemukan. Ye Tianfei segera menggunakan Rui Giok untuk menyembunyikan sosok dan napasnya, dan diam-diam berbalik kembali ke lokasi dunia yang baru saja dia kunjungi. Tak lama kemudian, banyak master terlihat bertarung di kehampaan yang jauh, terutama di luar angkasa, di pintu masuk dan keluar dunia tadi. Ada puluhan master dewa sejati yang bertarung melawan serangkaian sosok hitam. Masing-masing sosok hitam itu memancarkan energi mahiat yang mengerikan. Energi mahiat hitam berguling dan berubah menjadi lautan kabut hitam. Di lautan kabut hitam, ada mahiat-mahiat yang tampak hidup, menjulurkan cakar mereka yang panjang dan menerkam ke arah para dewa sejati. Lihat, mengapa aku merasa beberapa mahiat itu tampak seperti mahiat para dewa setelah kemahtian mereka. Tiba-tiba ulat sutra naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei dengan heran. Ya, beberapa mahiat itu adalah mahiat para dewa yang berubah menjadi dewa setelah kemahtian mereka. Ye Tianfei juga menemukan ini. Berani sekali kalian mengganggu meditasi kami dan menghancurkan benteng kami. Sekarang kalian sudah di sini, kalian semua tinggallah di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Sebuah suara menyeramkan terdengar. Sosok yang memancarkan energi mahiat hitam yang luar biasa berjalan keluar dari dunia itu. Dalam sekejap, dia sampai di hadapan dewa sejati. Lalu rantai hitam terentang dari kehampaan dan langsung mengikat sepasang lengan dewa sejati. Dengan tarikan kuat-kuat, disertai dua kali bunyi patah, kedua tangan dewa sejati pun terlepas hidup-hidup dan terpisah dari badannya. Lalu sosok hitam itu mengulurkan dua tangannya yang berkuku panjang dan membelah badan sisa dewa sejati itu menjadi dua bagian. Kekuatan sosok hitam yang baru saja keluar dari dunia itu mengejutkan semua orang. Ayo kita hadapi dia bersama-sama. 5 atau 6 dewa sejati berteriak pada saat yang sama dan bergegas menuju sosok itu bersama-sama. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan masa lalu dan menemukan bahwa permukaan sosok hitam itu ditutupi dengan lapisan hukum mahiat yang aneh. Lapisan hukum mahiat aneh ini menutupi wajah asli mereka dengan rapat. Bahkan Ye Tianfei, dengan energi jiwa yang begitu kuat, hanya bisa samar-samar merasakan beberapa wajah sosok hitam ini. Sosok hitam ini mencakup manusia dan ras lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki wajah sepucat kertas, seolah-olah mereka tidak pernah melihat matahari sepanjang tahun, dan mereka memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Siapa kau? Beraninya kau membunuh para penguasa Kam Guardian kami? Apakah kau berencana untuk menyatakan perang terhadap Kam Guardian kami?
Seorang lelaki tua dari kubu penjaga berteriak marah ketika ia melihat sedikitnya 5 atau 6 dewa sejati yang dibawanya terbunuh. Kalianlah yang pertama kali memprovokasi kami. Kalian telah menghancurkan platform kultivasi kami dan sumber daya kultivasi kami. Kalian harus membayar harganya. Sosok hitam itu menjawab dengan nada menyeramkan. Tuan, jadi Anda bertekad untuk melawan kubu Guardian kami. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya, kata lelaki tua dari kubu penjaga dengan marah. Jika Anda ingin kami menyesal, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Bayangan gelap berkata dengan muram. Begitu dia selesai bicara, terdengar suara gemuruh keras, dan spanduk harta karun hitam melesat keluar dari dunia tadi. Panji yang berharga ini memancarkan energi mahiyat yang kuat, dan zat berminyak yang sangat lengket terus-menerus menetes darinya, yang tampak seperti minyak mahiyat. Spanduk harta karun hitam ini sangat cepat dan melesat ke medan perang dalam sekejap. Bang bang bang, dia benar-benar menjatuhkan 3 dewa sejati secara berurutan. Ketika 3 dewa sejati jatuh, mereka telah menjadi 3 mahiyat. Semua orang kemudian menyadari bahwa jiwa ketiga dewa sejati telah tersedot oleh spanduk harta karun tadi. Kekuatan spanduk berharga ini begitu kuat hingga membuat kulit kepala semua orang geli. Karena kalian berani memprovokasi kami, maka jangan ada satupun dari kalian yang pergi. Berubahlah menjadi mahiyat dan tinggallah di dunia ini untuk menemani kami selamanya. Sosok hitam tertawa sinis. Gemuruh. Spanduk harta karun hitam meledak sekali lagi dan melayang ke udara, menyerbu ke arah dewa-dewa sejati lainnya. Hati-hati, senjata ajaib itu mengerikan. Seorang dewa sejati tingkat tinggi di kubu penjaga terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak keras dan melangkah maju. Dia mengorbankan senjata sihir dewa sejati tingkat tinggi, yang mengeluarkan kekuatan luar biasa. Dengan bunyi dentang, benda itu bertabrakan dengan spanduk harta karun hitam. Kemudian, dalam ekspresi terkejut dewa sejati tingkat tinggi ini, dia menemukan bahwa senjata sihir dewa sejati tingkat tingginya benar-benar terdorong mundur dari jarak yang sangat jauh. Senjata ajaib macam apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Dewa sejati tingkat tinggi itu tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Semuanya, hati-hati. Senjata ajaib ini sangat menakutkan. Jangan coba-coba menghalanginya secara langsung. Dia segera mengingatkan lagi para dewa sejati lainnya. Saat spanduk harta karun hitam muncul, sosok-sosok hitam itu menjadi lebih bersemangat untuk bertarung, dan mereka mengalahkan dewa sejati dari kamp penjaga dan kelompok angin musim gugur. Apa identitas dan asal-usul orang-orang ini? Kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga bahkan Guardian Camp dan Autumn Wind Group tidak sebanding dengan mereka. Mungkinkah dunia bawah kuno dari Six Void yang menghilang telah muncul kembali di dunia? Ye Tianfei tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat pemandangan pertempuran di depannya. Kita mundur dulu. Pada saat ini, seorang dewa sejati tingkat tinggi dari kubu penjaga berteriak dengan suara yang dalam, dan kemudian di bawah kepemimpinannya, para dewa sejati dari kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur mulai mundur ke kejauhan. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Sosok hitam itu berkata sambil mensibir. Dengan jari yang menunjuk, spanduk harta karun hitam itu bergemuruh maju dan langsung menjatuhkan dewa sejati. Ketika dewa sejati itu jatuh, dia telah berubah menjadi mahiyat, dan jiwanya telah tersedot oleh panji harta karun. Sialan, senjata ajaib ini sangat mengerikan. Para dewa sejati dari kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur terkejut dan marah ketika mereka melihat spanduk harta karun hitam. Para dewa sejati dari kamp penjaga dan kelompok angin musim gugur benar-benar diusir. Ye Tianfei terkejut melihat hasil ini. Bukan hanya Ye Tianfei, tetapi juga para master lain yang datang menyaksikan kegembiraan itu dari jauh sangat terkejut. Di Void ke-6, kamp penjaga sudah pasti merupakan salah satu kekuatan super terkuat, dan kelompok angin musim gugur juga merupakan kekuatan yang terkenal. Kini dewa-dewa sejati kedua kekuatan ini justru dikalahkan oleh segerombolan penguasa yang tidak diketahui asal-usulnya. Ini sungguh mengejutkan. Sosok-sosok hitam itu terbang ke udara dan mengejar para penguasa kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur. Gemuruh. Saat semua orang masih terkejut, kekosongan di kejauhan tiba-tiba meledak dengan cahaya suci yang bergulir, lalu semua orang melihat sebilah pedang panjang seterang kilat membelah kekosongan dan menebas ke arah mereka.
Kemanapun pedang panjang ini pergi, semua energi dan hukum di ruang sekitarnya bergulir ke dalam pedang seperti ikan paus yang menghisap sungai Yangtze, membuat pedang itu semakin mempesona. Hati-hati, sosok hitam yang memimpin pengejaran itu langsung berhenti saat melihat pedang panjang seputih salju datang dari jauh dan berbicara memberi peringatan. Dengan suara dentang, bendera harta karun hitam dan pedang panjang yang tajam saling bertabrakan, menghasilkan percikan api yang mengepul. Kami di kubu Guardian juga punya senjata ajaib. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kubu Guardian kami hanya dengan satu senjata ajaib? Jangan pernah berpikir tentang itu. Seorang dewa sejati tingkat tinggi di kubu penjaga berbalik dan mensibir, lalu dia mengulurkan tangannya, menggenggam pedang panjang seputih salju di tangannya, lalu menebas ke depan. Dengan dua ledakan, dua sosok hitam tidak dapat menghindar dan terpotong-potong oleh pedang panjang itu. Yang mengejutkan adalah setelah kedua sosok hitam itu terpotong menjadi dua, sejumlah besar mahiat hijau berhamburan keluar dari badan mereka. Bagaimana orang-orang ini berlatih? Apakah mereka menelan mahiat-mahiat itu ke dalam badan mereka? Semua orang terkejut dan jijik ketika melihat mahiat-mahiat hijau yang berserakan. Hahaha, aku baru saja mengatakan bahwa tidak seorang pun di kekosongan keenam ini dapat memprovokasi kubu Guardian kita. Sekarang kamu mulai menanggung amarah kubu Guardian kita. Dewa sejati tingkat tinggi memegang pedang panjang seputih salju di tangannya, kepercayaan dirinya meningkat, dia tertawa penuh kemenangan, dan berjalan menuju sosok hitam itu selangkah demi selangkah. Sosok hitam mendengus dingin, mengulurkan tangannya, menggenggam harta karun hitam di tangannya, dan kemudian bertarung dengan dewa sejati tingkat tinggi di kamp penjaga. Tuan-tuan lainnya di kedua belah pihak memulai pertempuran sengit lainnya. Pertempuran ini bahkan lebih mengerikan daripada pertempuran sebelumnya. Itu menyebabkan ruang angkasa meledak dan riyuntuh terus-menerus. Energi pertempuran yang sangat mengerikan menyebar ke segala arah, memaksa orang-orang yang datang untuk menonton terus mundur. Pada saat ini, Ye Tianfei menemukan sekelompok sosok hitam bergegas keluar dari dunia tadi, bergegas menuju ke arah pertempuran di kejauhan, dan bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, para master baru dari Guardian Camp dan Autumn Wind Group juga tiba untuk bergabung dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Kedua belah pihak telah mengirimkan begitu banyak dewa sejati. Semua penonton terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Di kekosongan ke-6, master tingkat dewa sejati umumnya jarang muncul, tetapi sekarang di sana-sini, kedua belah pihak memiliki sejumlah besar master tingkat dewa sejati yang bergabung dalam pertempuran. Merupakan pemandangan yang sangat langka untuk melihat begitu banyak dewa sejati bertarung bersama. Musuh datang dengan kekuatan penuh. Sampaikan perintahku, dan maju dengan kekuatan penuh. Kita harus memusnahkan semua musuh yang menyerang benteng kita, agar dunia tahu bahwa kita, Istana Yinxi, tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat sosok hitam berjalan keluar dari dunia tadi. Sosok hitam itu menatap dengan sepasang mata hijau yang aneh, memandang pemandangan pertempuran di kejauhan, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Lalu sosok hitam itu melangkah maju dan langsung mencapai medan perang di kejauhan. Di belakang sosok hitam ini, sekelompok sosok hitam lain bergegas keluar. Sepertinya hampir semua penguasa pasukan ini telah keluar dengan kekuatan penuh. Ye Tianfei memandang sekelompok sosok hitam yang baru saja bergegas keluar dan berkata kepada Hun Lao melalui transmisi suara. Karena mereka sudah keluar dengan kekuatan penuh, mari kita pergi ke dunia ini dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa hal yang baik. Huang Sang tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Tuan Huang, apa yang ingin Anda lakukan di dunia ini? Ye Tianfei tercengang setelah mendengar kata-kata Huang Sang. Orang-orang ini mempraktikkan energi mahiat dan hukum mahiat, yang sebenarnya mirip dengan energi hantu dan hukum hantu yang saya praktikkan. Baru saja, saya merasakan banyak harta yang berguna bagi saya di Gunung Hitam itu, dan saya juga menemukan bahwa pada mahiat-mahiat itu, selain energi mahiat yang kaya, ada juga banyak energi hantu dan hukum hantu. Dalam arti tertentu, energi mahiat, hukum mahiat, energi hantu, dan hukum hantu ada hampir pada saat yang sama, karena setiap mahiat melekat dengan beberapa energi jiwa atau jejak kekuatan jiwa pemilik mahiat selama hidupnya, yang akan berevolusi menjadi energi hantu dan hukum hantu. Spanduk harta hitam tadi dapat langsung menyerap jiwa dewa sejati. Faktanya, itu adalah senjata sihir hantu yang sangat canggih.
Jadi saya merasa pasti ada banyak sumber daya kultivasi atau harta yang tersembunyi di dunia ini yang berguna bagi saya. Kata Huang Sang. Tuan Huang, Anda telah memurnikan setengah dari badan jiwa dewa sejati tingkat menengah, tetapi Anda belum menerobos dan naik level. Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya di markas besar keluarga Qin, Ye Tianfei memperoleh badan jiwa Qin Zhongyu, dan dia dan Huang Sang membaginya menjadi dua. Saya bisa mengasingkan diri kapan saja untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, jika saya memiliki lebih banyak sumber daya, saya akan memiliki peluang yang lebih baik. Kata Huang Sang. Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali ke dunia tempat kita berada sekarang dan melihat apakah kita bisa menemukan sumber daya kultivasi atau harta karun yang mungkin berguna bagimu. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu mengangguk. Ketergantungan terbesar Ye Tianfei adalah Giok Rui. Baru saja Ye Tianfei mengintai di dekat medan perang. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun dewa sejati yang menemukan Ye Tianfei. Bahkan dewa sejati tingkat tinggi tidak menyadari keberadaan Ye Tianfei. Jadi ini menunjukkan bahwa fungsi siluman Giok Rui masih sangat bagus. Ye Tianfei melintas dan diam-diam berjalan menuju pintu masuk dunia itu. Rui Giok memancarkan lingkaran hukum misterius yang menyelimuti badan Ye Tianfei, membuat Ye Tianfei sama sekali tidak terlihat. Tak lama kemudian, Ye Tianfei memasuki dunia sebelumnya, dan menggunakan keterampilan badannya, dia langsung tiba di depan 5 gunung hitam tinggi. Lihat, ada banyak peti Mahtei dengan tutup terbuka di puncak setiap gunung. Sepertinya orang-orang itu bersembunyi di peti Mahtei itu sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua sudah keluar. Ulat Sutra Naga bertanduk emas menunjuk ke puncak 5 gunung dan berkata, "Saya melihat ada sebuah persegi di puncak setiap gunung, dan kurang lebih ada peti Mahtei yang diletakkan di dalam persegi tersebut. Kini tutup semua peti jenazah telah dibuka. Itu artinya semua master yang tadinya berbaring di dalam peti jenazah, telah keluar untuk ikut bertempur. Akan lebih baik jika mereka semua keluar dari awan, maka kita tidak akan ketahuan," ujar Ye Tianfei, lalu ia melesat dan melesat menuju puncak salah satu gunung hitam yang tinggi. Huang Sang muncul di samping Ye Tianfei dan melakukan teknik kultivasi hantu. Dalam sekejap, badan hantu hitam berkilaunya tampak berubah menjadi pusaran hitam, yang menghasilkan daya isap yang kuat. Dari setiap mahiyat di gunung hitam ini, untaian energi hantu dan hukum hantu diserap, kemudian mengalir cepat menuju badan hantu hitam Huang Sang seperti sungai hitam, dan akhirnya berkumpul di badan hantu Huang Sang untuk diserap dan dimurnikan. Mahiyat-mahiyat itu benar-benar mengandung energi hantu dan hukum hantu. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata dengan heran ketika melihat pemandangan ini. Tuan Huang sekarang adalah seorang kultivator hantu dengan level yang relatif tinggi. Kemampuan persepsinya pasti tidak akan salah. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Sambil menyerap energi hantu dan hukum hantu yang terkandung dalam mahiyat, Huang Sang bergegas ke puncak gunung dan memasuki alun-alun, lalu dia tiba di tengah alun-alun. Ada ruang bawah tanah di sini. Huang Sang mendatangi salah satu peti Mahtei dan menunjuk ke tanah di bawah peti Mahtei itu. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorong peti Mahtei itu ke samping. Benar saja, pintu masuk dan keluar muncul di atas peti Mahtei, yang sebenarnya ditutupi oleh beberapa formasi canggih. Namun, tingkat formasi ini tidak berguna di depan Ye Tianfei, Huang Sang dan yang lainnya, dan mereka melihatnya sekilas. Huang Sang bergegas masuk ke ruang bawah tanah dari pintu masuk dengan cepat. Tiba-tiba, kabut hantu besar meletus di ruang bawah tanah, menyapu semuanya. Sesaat kemudian, Huang Sang bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Tebakanku benar, memang ada banyak sumber daya dan harta karun berharga yang dikumpulkan di sini. Itu semua sangat berguna bagiku. Huang Sang berkata dengan bersemangat. Mari kita pergi ke gunung lain dan melihatnya, ujar Huang Sang, lalu ia melesat dan melesat menuju gunung lainnya. Pada saat yang sama, ia meninggalkan klon di gunung ini untuk terus menyerap energi hantu dan hukum hantu yang terkandung dalam mahiyat-mahiyat itu. Mahiyat-mahiyat ini tampak sangat kuat saat mereka masih hidup. Saya melihat beberapa mahiyat dewa di antara mereka. Ulat Sutra Naga bertanduk emas tiba-tiba berkata, "Ya, sejumlah besar mahiyat yang ditumpuk di 5 gunung ini adalah mahiyat para dewa. Apakah orang-orang itu benar-benar kekuatan yang diwarisi dari dunia bawah kuno dari kekosongan ke-6?
Mereka benar-benar mengumpulkan begitu banyak mahiat para dewa dan menempatkannya di sini untuk dibudidayakan. Ye Tianfei berkata dengan heran. Pada saat ini, Ye Tianfei dan Huang Sang telah tiba di gunung hitam lain di dekatnya. Huang Sang menemukan pintu masuk ke rumah harta karun di dasar peti Mah Tei di tengah alun-alun puncak gunung hitam. Huang Sang memasuki rumah harta karun dan segera menjarah semua harta karun yang tersimpan di dalamnya. Panen yang luar biasa. Meskipun orang-orang itu mengolah energi mahiat, sumber daya dan harta karun yang mereka kumpulkan sangat berguna bagiku. Aku telah memperoleh begitu banyak sumber daya dan harta karun, dan kekuatanku pasti akan meroket di masa depan. Huang Sang tersenyum lebar. Pada waktu berikutnya, Huang Sang dan Ye Tianfei masing-masing pergi ke puncak 3 gunung hitam lainnya. Ada sebuah persegi di puncak masing-masing dari 3 gunung hitam, dan ada sebuah rumah harta karun di dasar peti Mah Tei di tengah persegi tersebut. Semua benda dalam rumah harta karun ini dijarah oleh Huang Sang. Selain itu, mahiat para ibu rahasia yang ditumpuk di 5 gunung hitam juga memberi Huang Sang sejumlah besar energi hantu dan hukum hantu. Oh tidak, aku merasakan beberapa orang kuat akan kembali. Mereka mungkin telah mengetahui bahwa kita sedang menyerbu rumah mereka. Kita harus menemukan cara untuk segera pergi. Pada saat ini, Huang Sang tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei. Faktanya, bukan hanya Huang Sang saja yang merasakannya, tetapi juga Ye Tianfei, Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei melesat dan langsung menjauh dari 5 gunung hitam. Dia menggunakan Ruyi Giok untuk menyembunyikan badannya dengan rapat, lalu bersembunyi di dekat pintu masuk dan keluar dunia ini. Duar. Tak lama kemudian 5 sosok hitam yang membawa energi mahiat yang dahsyat menyerbu ke dunia ini dan menyerbu menuju 5 puncak hitam. Raungan marah terdengar dari setiap sosok hitam. Benar saja, saya ditemukan oleh orang-orang ini. Ye Tianfei merasakan sedikit kesemutan di kulit kepalanya. Dia segera menggunakan keterampilan badannya untuk diam-diam bergegas keluar dari pintu masuk dan keluar dunia dan tiba di kehampaan di luar. Di bawah perlindungan Yurui, Ye Tianfei diam-diam menjauh, dan setelah beberapa saat dia berada jauh dari dunia itu. Kemudian Ye Tianfei mendengar serangkaian raungan yang sangat marah datang dari dunia itu, dan kemudian beberapa sosok yang marah bergegas keluar dari dunia itu. Lalu sosok-sosok hitam di kejauhan yang tengah bertarung dengan kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur pun tahu apa yang tengah terjadi, dan masing-masing sosok hitam mengeluarkan raungan marah. Orang-orang itu benar-benar menemukan bahwa rumah harta karun mereka telah hancur. Ayo cepat lari. Orang-orang itu sangat kuat. Jika mereka tahu bahwa kita yang melakukannya, kita akan mendapat masalah besar. Ulat sutra naga bertanduk emas sedikit ketakutan saat mendengar auman itu. Jangan khawatir, aku punya senjata ajaib yang bisa membuatku tak terlihat. Mereka seharusnya tidak bisa menemukan kita, kata Ye Tianfei. Sambil menggunakan Ruyi Giok untuk menjadi tidak terlihat, Ye Tianfei mengeluarkan kompas yang didapatnya di dasar benua Xuan Huang, dan kompas itu memancarkan cahaya ilahi kuning yang bergulir. Kompas ini bukan saja merupakan alat ajaib untuk geomansi, tetapi juga dapat digunakan untuk menunjukkan nasib baik dan buruk. Dengan suara dengungan, jarum panjang ilusi terbang keluar dari kompas, menunjukkan suatu arah. Ye Tianfei bergegas menuju ke arah itu tanpa ragu-ragu. Kompas di atas kepalanya terus-menerus memancarkan sejumlah besar rune misterius. Rune-rune ini membentuk pola khusus yang menutupi kepala Ye Tianfei. Kompas ini sangat bagus. Ini dapat membantu mengisolasi napas Anda dan mencegah orang lain membuat kesimpulan tentang Anda. Hun Lao segera mengetahui fungsi kompas ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Benar saja, kompas ini dapat memberitahu saya nasib baik atau buruk dalam keadaan darurat. Ini adalah senjata ajaib yang sangat berguna. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei meninggalkan dunia sebelumnya. Kita seharusnya menyingkirkan orang-orang itu. Hun Lao menghela napas lega dan berbicara. Hun Lao, Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Huang Sang telah merasakan situasi di belakang mereka, tetapi mereka tidak menyadari ada yang mengikuti mereka. Ya, kita seharusnya menyingkirkannya. Ye Tianfei mengangguk dan merasa lega. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei kembali ke benua Xuan Huang. Setelah kembali ke benua Xuan Huang, Ye Tianfei memindahkan leluhur klan iblis bumi dan lainnya keluar dari menara hantu, dan kemudian segera memasuki ruang rahasia untuk berlatih.
Selama seluruh proses itu, Ye Tianfei telah menggunakan Ruyi Giok untuk menutupi sosoknya dengan erat, karena Ye Tianfei tahu bahwa tidak peduli apakah itu kubu penjaga atau para master misterius di dunia bawah kuno, kekuatan dan metode mereka sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan ketahuan dan diikuti oleh pihak lainnya. Selanjutnya saya akan mengasingkan diri untuk berlatih selama beberapa waktu. Saya ingin menggunakan waktu ini untuk meningkatkan wilayah kekuasaan saya dan meningkatkan kekuatan saya. Huang Sang berkata kepada Ye Tianfei, dan kemudian mulai berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Saya juga perlu berlatih menyendiri untuk sementara waktu. Ye Tianfei berkata, dan kemudian Ye Tianfei juga mulai berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Selama retret ini, Ye Tianfei pertama kali berlatih hukum Jalan Agung Hujan. Di markas besar keluarga Qin, Qin Xiao mengajarkan hukum Jalan Agung Hujan kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar tenang dan berlatih, dan sekarang dia akhirnya punya waktu. Tentu saja, sambil berlatih hukum Dao, Ye Tianfei juga berlatih berbagai keterampilan dan seni bela diri lainnya. Ketika Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu, berita mengejutkan satu demi satu mulai menyebar di kekosongan keenam. Berita pertama adalah bahwa sebuah kekuatan bernama Istana Yinsi tiba-tiba muncul, mengejutkan seluruh kekosongan keenam. Konon, Istana Yinsi merupakan kekuatan yang sangat misterius dan aneh di zaman dahulu kala di Laut Kekosongan Kekacauan. Ia menghususkan diri dalam mengumpulkan mahiat untuk dibudidayakan. Mahiat merupakan sumber daya kultivasi utama bagi kekuatan ini. Namun, kekuatan ini telah lama menghilang, dan tidak seorang pun menyangka bahwa kekuatan yang disebut Istana Yinsi ini tidak benar-benar menghilang, tetapi malah mengintai. Belum lama ini, benteng Istana Yinsi berhasil ditembus oleh para master dari kubu penjaga dan kelompok angin musim gugur, kemudian pertempuran dahsyat pun terjadi. Dalam pertempuran itu, banyak jagoan dari kedua belah pihak yang gugur. Namun tak lama kemudian tersiar kabar lain, yakni bahwa kedua kubu, yakni kubu penjaga dan kubu mahiat, telah berdamai dan menghentikan pertempuran serta kedua kubu berjanji tidak akan saling mengejar. Ada juga rumor bahwa dalam pertempuran mengerikan itu, sebagian besar sumber daya kultivasi di benteng Istana Yinsi menghilang. Pada akhirnya, kamp penjaga dan kelompok angin musim gugur memberikan kompensasi untuk menenangkan situasi, sehingga Istana Yinsi bersedia menyerah. Awalnya, ada banyak kekuatan dan orang-orang di Void ke-6 yang berharap agar dua kekuatan utama, kamp penjaga dan Istana Mahiat Yin, dapat terus bertarung dan saling melemahkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kedua kekuatan itu akan berhenti bertarung secepat itu. Di markas besar kamp penjaga kekosongan ke-6, di dalam istana yang megah, sesosok badan tinggi sedang duduk bersila di tengah aula istana. Sosok yang tinggi ini diselimuti oleh hukum-hukum Jalan Agung yang mempesona. Orang-orang yang tidak cukup kuat tidak akan dapat melihat sama sekali wujud aslinya. Kepala penjara, sekarang kami dapat memastikan bahwa orang-orang inilah yang membunuh dua dewa sejati di kamp penjaga kami belum lama ini, terutama anak itu. Dia tampaknya adalah pemimpinnya. Seorang penyihir tua yang berdiri di depan berbicara. Saat penyihir tua itu berbicara, serangkaian adegan disimulasikan di depannya. Adegan tersebut adalah adegan saat Ye Tianfei memimpin leluhur klan Iblis Bumi dan kelompoknya untuk bertarung melawan kubu penjaga dan para penguasa dewa sejati dari kelompok angin musim gugur. Sekarang setelah kita menemukan pelakunya, semuanya akan mudah. Kita akan terus menyelidiki identitas orang ini. Kita harus menemukannya dan kemudian membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu. Kepala penjara yang sedang duduk bersila di tengah aula berbicara perlahan. Tuan, jangan khawatir. Aku akan terus menyimpulkan dan menyelidiki identitas anak ini. Dia memang bahaya besar yang tersembunyi bagi kamp guardian kita. Penyihir tua itu mengangguk dan menjawab. Tuan, apakah kita di kubu pelindung benar-benar akan berhenti bertempur dengan Istana Yinsi? Orang-orang di Istana Yinsi sama sekali tidak menganggap serius kubu pelindung kita. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, saya khawatir seluruh Void ke-6 akan menertawakan kita, mengatakan bahwa kubu pelindung kita takut pada Istana Yinsi. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata, jangan terburu-buru. Istana Yinsi agak misterius. Kami belum mengetahui detailnya, jadi tidak tepat untuk melawan mereka secara langsung. Kami baru saja menemukan bahwa ada begitu banyak master dewa sejati di salah satu benteng Istana Yinsi.
Siapa yang tahu seberapa kuat pasukan ini? Selanjutnya, kirim seseorang untuk mencari tahu kekuatan sebenarnya dari Istana Yinsi, lalu buat rencana. Kepala penjara melambaikan tangannya dan berbicara perlahan. Tuan penjara, saya telah menyimpulkan selama beberapa waktu, dan saya merasa bahwa sekarang adalah waktu terbaik bagi kamp penjaga kita untuk mengambil tindakan. Saya sarankan agar kita mengabaikan kekuatan kuno misterius seperti Istana Yinsi untuk sementara waktu, dan berurusan dengan kekuatan umum lainnya terlebih dahulu, dan secara bertahap mengikis berbagai kekuatan dalam kekosongan ini. Penyihir tua itu tiba-tiba berbicara. Penyihir tua, apakah maksudmu kita dapat memulai tindakan untuk menguasai kekosongan keenam? Setelah mendengar perkataan penyihir tua itu, sipir penjara yang agung dan berkuasa itu menegakkan punggungnya dan bertanya. Ya, saya rasa waktunya sudah tepat dan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Penyihir tua itu mengangguk. Baiklah, aku akan kembali ke markas besar Camp Guardian kita dan meminta instruksi. Setelah aku kembali, Camp Guardian kita akan memulai aksi untuk menguasai Void ke-6. Selama periode ini, semua orang harus tetap bertindak sesuai dengan rencana sebelumnya dan mencoba mengendalikan atau menarik sebanyak mungkin kekuatan. Ingat, tujuan Camp Guardian kita adalah untuk benar-benar menguasai dan mengendalikan Void ke-6. Pada akhirnya, Camp Guardian kita harus benar-benar mengendalikan 8 fragmen Void dari Laut Void Chaos. Inilah makna terbesar dari keberadaan Camp Guardian kita. Camp Guardian kita pasti akan mencapai tujuan ini, karena sekarang di Laut Void Chaos, Camp Guardian kita adalah kekuatan yang paling kuat. Aku dapat memberitahu kalian bahwa di antara 8 fragmen Void dari Laut Void Chaos, bahkan jika semua kekuatan lainnya ditambahkan bersama-sama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Camp Guardian kita. Kepala penjara yang sedang duduk bersila di tengah aula memandang semua orang di aula dan berkata keras-keras. Setelah mendengar kata-kata sipir penjara, semua orang di aula menjadi lebih bersemangat. Oh, Tuan Tahanan, saya baru saja menerima berita bahwa kamp penjaga Void ke-7 mungkin akan mengirim pasukan ke Void ke-8 dalam waktu dekat untuk membangun kembali distribusi Void ke-8, dan akan melancarkan pertumpahan darah di Void ke-8. Haruskah kamp penjaga Void ke-6 kita mengirim orang untuk mendukung? Meskipun Void ke-8 sangat lemah, ia juga merupakan pecahan Void berskala relatif besar, dan pasti ada banyak sumber daya kultivasi di dalamnya. Jika Void ke-6 kita juga mengirim orang untuk berpartisipasi, mungkin kita dapat berbagi sebagian sumber daya kultivasi Void ke-8. Seorang dewa sejati perantara melangkah maju dan berkata, baiklah, ketika saatnya tiba, kami dari Void ke-6 juga akan mengirim orang ke Void ke-8 untuk berpartisipasi dalam operasi dan mencoba berbagi beberapa sumber daya kultivasi. Kepala penjara berpikir sejenak lalu mengangguk. Pada saat yang sama, di sebuah dunia terbengkalai di tepi kehampaan ke-6, di sebuah alun-alun di puncak Gunung Hitam. Melaporkan kepada kepala istana, salah satu benteng istana Yinsi kita telah terbongkar, dan semua sumber daya kultivasi yang terkumpul di benteng itu telah lenyap. Benteng itu sama saja dengan setengah hancur. Tiba-tiba dari kejauhan muncullah sesosok badan berwarna hitam, ia mendarat di puncak gunung, lalu mendarat di tengah alun-alun, ia pun membungkukkan badannya kepada sebuah peti jenazah yang ada di tengah alun-alun, lalu ia pun melapor. Siapa yang melakukannya? Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari peti Mahtei. Kecurigaan awal adalah bahwa hal itu dilakukan oleh orang-orang dari kubu Guardian atau kelompok Autumn Wind. Kata sosok hitam itu, kami di Istana Yinsi tidak pernah memprovokasi kamp pelindung atau kelompok angin musim gugur. Mengapa mereka mengambil tindakan terhadap Istana Yinsi kami? Suara lain datang dari peti Mahtei. Mereka pasti tidak sengaja menerobos masuk ke benteng kita. Awalnya, mereka tidak tahu keberadaan Istana Mahiat Yin kita. Para master di benteng Istana Mahiat Yin kita merasa terganggu dan mulai bertarung dengan mereka. Selama pertarungan, sebagian besar sumber daya kultivasi di benteng itu lenyap. Mungkin saja para master dari kamp pelindung atau kelompok angin musim gugur menyelinap ke benteng dan mengambil semua sumber daya. Kata sosok hitam itu. Namun kemudian, kamp pelindung dan kelompok angin musim gugur sama-sama memberi ganti rugi kepada Istana Yinsi kita dengan sejumlah besar uang. Kepala istana, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Tanya sosok hitam itu. Kelompok angin musim gugur bukanlah masalah,
Tetapi Kam Penjaga telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan keseluruhannya sangat bagus. Jangan ganggu mereka untuk saat ini. Selanjutnya, kita perlu mempercepat pengumpulan Mahiyat. Mahiyat adalah hal terpenting bagi kita di Istana Yinsi. Kata sebuah suara dari Peti Mahtei. Kepala istana, harap tenang. Saya telah memberikan perintah untuk mengirim orang untuk membantai lebih banyak dunia dan mempercepat pengumpulan Mahiyat. Mahiyat biasa harus dikumpulkan, tetapi lebih penting untuk mengumpulkan lebih banyak Mahiyat Dewa. Mahiyat Dewa adalah sumber daya kultivasi paling inti dari Istana Mahiyat Dewa kita. Kepala istana, harap tenang bahwa saya secara pribadi akan memimpin orang untuk mengumpulkan Mahiyat Dewa. Mahiyat Dewa ini adalah apa yang telah saya kumpulkan akhir-akhir ini, dan sekarang saya persembahkan semuanya untuk Anda, Kepala Istana. Sosok hitam itu mengeluarkan 3 kantong kain hitam dan meletakkannya di atas Peti Mahtei. Tutup Peti Mahtei itu langsung terbuka perlahan, kemudian sebuah tangan yang memiliki cakar Mahiyat berwarna hijau terjulur keluar, meraih 3 kantong kain hitam, lalu masuk kembali ke dalam Peti Mahtei. Tutup Peti Mahtei ditutup kembali secara perlahan. Bagus sekali, teruslah kumpulkan Mahiyat para dewa untukku. Pil Mahiyat ini adalah hadiahku untukmu, aku yakin itu akan meningkatkan kekuatanmu. Sebuah pil dewa berwarna hijau tiba-tiba muncul di depan sosok hitam itu. Terima kasih, Kepala Istana. Sosok hitam itu segera mengambil pil dewa hijau dan berseru kaget. Lalu dia berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap. Sekarang Istana Yinsi kita telah terungkap, mari kita tampil kembali di hadapan dunia. Setelah bertahun-tahun berkembang, kekuatan Istana Yinsi kita secara keseluruhan sudah sangat baik. Saya yakin hanya ada sedikit kekuatan di laut kekosongan kekacauan yang dapat bersaing dengan Istana Yinsi kita. Hari bagi Istana Yinsi kita untuk mendominasi laut kekosongan kekacauan telah tiba lagi. Sesaat setelah sosok hitam itu pergi, sebuah suara menyeramkan tiba-tiba keluar dari Peti Mahtei, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Di atas gunung hitam itu, dari kaki sampai ke puncak, Mahiyat-Mahiyat berserakan di mana-mana. Seluruh permukaan gunung ditutupi dengan Mahiyat yang jumlahnya sangat banyak. Energi gas Mahiyat yang kaya bergulung dan membumbung tinggi ke angkasa, membuat orang-orang kehabisan napas. Benua Xuan Huang, di dalam menara hantu. Saya akhirnya menguasai hukum Jalan Agung Hujan. Setelah berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu, Ye Tianfei akhirnya benar-benar menguasai hukum Jalan Agung Hujan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mari kita mulai berlatih lagi jurus Dao Surgawi sekarang. Aku ingin tahu seberapa hebat jurus Dao Surgawi ketika aku berlatih lagi dengan banyaknya hukum agung yang telah kukuasai sekarang. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri, sedikit penuh harap. Bersambung.